Kabar terbaru seputar tim nasional Indonesia, dari sanksi AFC untuk Cina hingga potensi bakat naturalisasi. Dalam dunia sepak bola internasional dan nasional, berbagai peristiwa dan kabar terkini terus bermunculan, mempengaruhi jalannya kompetisi dan strategi tim-tim yang terlibat. Khususnya, terkait dengan persiapan dan dinamika timnas Indonesia yang sedang menghadapi tantangan dan peluang baru. Berikut ini rangkuman lengkap dari berbagai berita penting yang sedang menjadi perhatian, mulai dari sanksi yang dijatuhkan AFC kepada Federasi Sepak Bola Cina, hingga munculnya kandidat naturalisasi yang potensial untuk menguatkan skuad Garuda. AFC jatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Cina menjelang duel melawan Indonesia. Dalam sebuah langkah yang cukup mengejutkan, AFC, Asian Football Confederation, baru saja mengeluarkan keputusan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Cina, yaitu Chinese Football Association, CFA. Sanksi ini berupa denda sebesar $33.000 Amerika Serikat, atau sekitar 50 juta rupiah, yang diberikan akibat pelanggaran terhadap regulasi AFC terkait penggunaan peralatan pertandingan yang tidak sesuai standar saat turnamen Piala Asia U20 2025. Peristiwa ini terjadi saat Cina sedang bersiap menghadapi pertandingan penting melawan Arab Saudi dalam babak kualifikasi Piala Asia U20. Meski hukuman tersebut menimbulkan keprihatinan, namun kabar baiknya adalah sanksi ini tidak akan mempengaruhi jalannya pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang. Pertandingan ini menjadi sangat penting karena menentukan nasib kedua tim dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Langkah AFC menjatuhkan sanksi ini menunjukkan bahwa Badan Pengatur Sepak Bola Asia ini sangat serius dalam menegakkan disiplin dan memastikan standar kompetisi yang fair dan profesional. Meski sanksi tersebut sifatnya finansial dan administratif, dampaknya cukup besar karena menunjukkan bahwa setiap pelanggaran aturan akan dikenai hukuman, apapun bentuknya. Potensi naturalisasi Ciro Alves, kandidat penyerang asing untuk timnas Indonesia. Dalam konteks penguatan skuad Garuda, nama Ciro Alves mulai mencuat sebagai salah satu kandidat potensial untuk proses naturalisasi dan bergabung sebagai pemain naturalisasi resmi timnas Indonesia. Pemain asal Brasil ini saat ini aktif bermain di Liga 1 Indonesia dan dikenal memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk mengisi lini serang. Beberapa keunggulan utama dari Ciro Alves meliputi kecepatan dan ketajaman di depan gawang, kemampuannya menciptakan peluang dan mencetak gol sangat menonjol, sehingga bisa menjadi solusi di lini depan saat dibutuhkan. Fleksibilitas posisi, ia dapat bermain sebagai sayap kanan maupun kiri, maupun sebagai striker tengah, memberikan opsi taktis yang luas bagi pelatih. Kemampuan dribble dan mobilitas tinggi, dengan skill mengelabui lawan dan kecepatan yang mumpuni, Alves mampu membuka ruang dan menciptakan peluang dari situasi yang sulit sekalipun. Selain kemampuan di atas, keluarga Alves juga sudah menyatakan niat mereka untuk menetap di Bandung, Indonesia, dan sedang menjalani proses naturalisasi agar bisa resmi memperkuat timnas Garuda. Istri Alves, Maria Eduarda Mundadori, alias Duda, mengungkapkan bahwa mereka berencana tinggal di Indonesia dalam waktu dekat dan berharap proses ini bisa selesai secepatnya. Jika realisasi naturalisasi ini berhasil, Alves bisa menjadi salah satu aset penting bagi pelatih Patrick Kluivert dalam merancang strategi serangan yang lebih dinamis dan variatif. Ula Romeni, kebanggaan baru Indonesia di dunia sepak bola internasional. Nama Ula Romeni semakin dikenal di Indonesia setelah resmi bergabung dan membela timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Pemain berusia 22 tahun ini berasal dari Inggris dan saat ini bermain untuk klub Inggris, Oxford United. Ia pun mengaku merasa bangga bisa mewakili Indonesia di level internasional. Penampilan Romeni di laga-laga terakhir kualifikasi, termasuk 2 golnya yang tercipta dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain, menjadi bukti nyata kontribusinya bagi skuad Garuda. Gol-gol tersebut tidak hanya membawa poin penting untuk Indonesia, tetapi juga memperlihatkan bahwa Romeni mampu bersaing di level tertinggi dan memberikan harapan baru bagi masa depan tim nasional. Dalam wawancaranya, Romeni menyatakan, "Dukungan dari supporter Indonesia luar biasa. Mereka sangat fanatik dan penuh semangat. Dukungan mereka membuat saya semakin yakin dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi negara ini," ujarnya dengan penuh kebanggaan. Ia juga menambahkan bahwa hubungan emosional dengan para fans telah membantunya merasa nyaman dan semakin bersemangat dalam menjalani proses adaptasi di Indonesia.
Dukungan dan apresiasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Romeni untuk berjuang keras dan menunjukkan performa terbaik di lapangan. Masa sulit Raja Nainggolan, dari bintang Serie A ke kasus hukum. Di tengah kabar keberhasilan dan harapan baru, ada juga cerita sedih dari salah satu pemain legendaris yang pernah bersinar di level tertinggi Eropa, Raja Nainggolan. Gelandang berkebangsaan Indonesia-Belgia ini dikenal sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah memperkuat AS Roma dan Inter Milan. Sayangnya, karirnya belakangan ini mengalami masa surut dan penuh tantangan. Setelah sempat bermain di klub Liga 1 Indonesia, Bayangkara FC, dan di divisi kedua Belgia bersama Lokeren, namanya kembali mencuat ke permukaan setelah terseret kasus penggeledahan terkait narkoba oleh kepolisian di Antwerpen. Meski kemudian dinyatakan tidak terlibat dalam kasus tersebut, kejadian ini tetap menjadi pukulan keras bagi Nainggolan, yang selama ini dikenal sebagai sosok profesional dan berprestasi. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa di dunia sepak bola, bukan hanya kemampuan di lapangan yang dihargai, tetapi juga integritas dan perilaku harus dijaga. Saat ini, Nainggolan kembali aktif bermain di klub Lokeren, dan semoga ia bisa melewati masa sulit ini serta kembali menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Pertanyaan besar yang muncul dari berbagai peristiwa. Berbagai kejadian yang sedang berlangsung menimbulkan sejumlah pertanyaan besar yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak terkait, termasuk pengurus PSSI, pelatih, pemain, dan juga pengamat sepak bola nasional dan internasional. Akankah sanksi AFC terhadap Federasi Cina mempengaruhi mental dan kesiapan tim Cina saat melawan Indonesia? Situasi ini bisa menjadi faktor psikologis yang mempengaruhi performa mereka di lapangan. Bisakah Ciro Alves menjadi solusi lini depan timnas Indonesia yang selama ini membutuhkan penyerang tajam dan fleksibel? Kemampuannya dan proses naturalisasinya akan sangat menentukan keperluan taktis pelatih. Seberapa besar pengaruh naturalisasi ular Romeni terhadap peluang Indonesia meraih hasil maksimal di babak kualifikasi Piala Dunia 2026? Dengan pengalaman dan kualitasnya, Romeni bisa menjadi pembeda di lini serang. Bagaimana langkah PSSI menanggapi potensi keluar masuk staf pelatih, terutama jika Denny Lanzaat memutuskan hengkang ke klub Belanda? Apakah mereka akan cepat mencari pengganti dan menjaga stabilitas tim? Kesimpulan, menatap masa depan dengan optimisme dan profesionalisme. Dinamika yang terjadi di dunia sepak bola, baik di level internasional maupun nasional, menunjukkan bahwa ketatnya persaingan dan tantangan harus dihadapi dengan sikap profesional, kesiapan, dan strategi matang. Panggilan jiwa perjuangkan timnas, 5 pemain keturunan yang diproyeksikan PSSI segera bergabung untuk timnas Garuda di Piala Dunia. Sepak bola Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Perubahan ini tidak hanya terlihat dari hasil prestasi di lapangan, tetapi juga keberadaan wajah-wajah baru yang muncul dari tempat-tempat yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Secara berangsur-angsur, para pemain berdarah Indonesia mulai bermunculan dari negara-negara Eropa dan Amerika, mulai dari Los Angeles hingga Stuttgart, serta dari akademi sepak bola ternama seperti Ajax di Belanda. Di saat PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, semakin agresif dalam mencari talenta dari luar negeri, prestasi timnas U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar mengejutkan dunia sepak bola Asia. Sementara itu, tim U20 sedang dalam fase transisi, dan tim U23 bersiap untuk SEA Games, sementara timnas senior fokus mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia. Dalam konteks inilah, muncul 5 nama besar yang bisa menjadi game changer bagi tim Garuda. Siapakah mereka dan seberapa dekat mereka untuk mengenakan jersey merah putih dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang? Di timnas U17, skuad muda yang dilatih oleh Coach Nova Arianto telah menarik perhatian Asia dengan penampilan mereka yang spektakuler. Tim ini sukses melakoni fase grup dengan hasil sempurna, memenangkan 3 laga, dan berhasil melaju ke perempat final Piala Asia U17, sekaligus meraih tiket untuk mengikuti Piala Dunia U17. Kesuksesan ini berpotensi membuka peluang bagi generasi baru Garuda muda yang siap untuk digembleng dalam jangka panjang. Hal ini tentunya menarik perhatian para pemain diaspora yang memiliki potensi untuk bergabung di timnas U17. Di sisi lain, timnas U20 mengalami nasib yang berbeda. Setelah terlibat dalam Piala Asia U20, Indonesia harus menerima kenyataan pahit karena gagal melangkah lebih jauh dari fase grup, hanya mampu mengumpulkan 1 poin. Sementara itu, di level U23, transformasi sudah mulai terlihat, di mana Gerald Vandenberg,
legenda Belanda berdarah Maluku, resmi menjabat sebagai pelatih kepala. Ia juga merangkap sebagai asisten pelatih Patrick Tjurtjens di tim senior. Gerald kini aktif memantau perkembangan Liga 1 dan talenta-talenta muda diaspora dengan harapan membentuk skuad yang solid untuk SEA Games dan target jangka panjang, yaitu Olimpiade 2028. Di dalam perjuangan timnas Indonesia untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026, keempat level timnas bersinergi dengan strategi dan semangat baru. Hal ini memunculkan keinginan dan kepercayaan diri dari pemain diaspora untuk bergabung dengan Indonesia. Mari kita simak beberapa pemain diaspora yang menunjukkan keseriusan untuk menjawab panggilan Garuda. Adrian Wibowo. Dari stadion di Los Angeles, Adrian Wibowo mulai mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Lahir pada tahun 2006 dan besar di California, dia kini menjadi bagian dari skuad senior La FC, sebuah klub elit di Major League Soccer, MLS, yang juga diperkuat oleh pemain-pemain bintang seperti Olivier Giroud dan Hugo Lloris. Adrian bahkan telah melakukan debut di tim utama, menggantikan Giroud di menit-menit akhir pertandingan melawan San Jose Earthquakes. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Adrian adalah pemain muda yang sedang naik daun, dengan sejarah karirnya yang mengesankan. Adrian bergabung dengan Akademi La FC sejak 2018 dan mulai tampil di tim cadangan pada tahun 2023, di mana ia berhasil mencetak 12 gol dan memberikan 9 assist dalam 35 pertandingan. Dia juga pernah membela timnas U17 Amerika Serikat, tetapi karena belum tampil di tim senior, FIFA masih memberi kesempatan baginya untuk beralih ke Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, Adrian secara terbuka menyatakan ketertarikan untuk membela timnas. Laurin Ulrich. Namun, ada juga Laurin Ulrich, gelandang serang berbakat yang kini membela VfB Stuttgart 2. Lahir sebagai keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya, Laurin dikenal sebagai tipe playmaker modern yang dapat berperan sebagai gelandang tengah, gelandang serang, atau winger kiri. Dalam musim ini, dia tampil mengesankan dengan catatan 3 gol dan 7 assist dari 13 laga di Liga 3 Jerman. Meskipun sempat terhalang oleh masalah kesehatan, Laurin kini perlahan kembali ke performa terbaiknya. PSSI telah melakukan kontak dengan keluarga Laurin dan kabar baiknya adalah komunikasi dengan ayah Laurin berlangsung positif. Ia bisa menjadi kandidat untuk bergabung dalam timnas U23 untuk SEA Games atau bahkan ditargetkan masuk ke dalam skuad senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro Zelstra. Selanjutnya, ada Mauro Zelstra, seorang penyerang jangkung asal Belanda yang kini bersiap untuk mencatatkan debutnya di tim senior. Dengan tinggi badan 1,88 meter, Mauro dibesarkan oleh keluarga yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Saat ini, dia bermain di FC Volendam U21 dan siap tampil di Ken Cup pada bulan Desember 2024. Meskipun belum sering diturunkan di tim utama, potensi Mauro sangat terlihat oleh banyak pengamat. Dia dianggap sebagai target man yang kuat dengan kemampuan duel udara dan finishing yang tenang. Mauro telah mengirimkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi kepada PSSI dan selalu mengikuti perkembangan terkait panggilan untuk membela timnas Indonesia. Tristan. Kemudian ada Tristan Hoyer, yang bukanlah nama asing dalam dunia sepak bola. Produk Akademi Ajax Amsterdam ini kini bermain di PSV di divisi yang lebih rendah di Belanda. Dengan pengalaman dari salah satu pabrik talenta terbesar di dunia, Tristan memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Dia juga memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Dalam podcast dengan Yusa Nugraha, Tristan mengungkapkan ketertarikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia, mencatatkan bahwa dia sangat terbuka untuk kemungkinan ini. Tristan adalah pemain yang sangat fleksibel, dapat berposisi sebagai bek kanan atau bek tengah. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang kaya, tidak menutup kemungkinan jika dia akan segera dipanggil untuk bergabung dalam timnas U23 atau malah timnas senior. Pascal Struijk. Terakhir, ada Pascal Struijk, bek tangguh yang kini bermain untuk Leeds United. Terlahir di Belgia dan besar di Belanda, Pascal memiliki latar belakang keluarga yang berdarah Indonesia. Sebagai wakil kapten Leeds, ia menjadi pemain kunci dalam upaya klub untuk promosi ke Premier League. Dengan kontribusi di 38 pertandingan dan 5 gol, kemampuan versatilitasnya sangat dibutuhkan di lini belakang Indonesia. Sayangnya, Pascal mengalami cedera yang mengakibatkan retakan tulang di kakinya dan harus absen hingga akhir musim. Namun, kabar baiknya, cedera tersebut tidak memerlukan operasi, dan ia diperkirakan akan pulih sebelum musim pramusim dimulai. PSSI telah mencatat akan potensi Pascal untuk dijadikan salah satu dari prioritas naturalisasi, dan selama ini ia memang jadi sorotan bagi publik sepak bola tanah air. Kelima pemain ini terlahir dan tumbuh di luar negeri, tetapi darah mereka tetap merah putih. Adrian Wibowo,
Laurin Ulrich, Mauro Zelstra, Tristan Hoyer, dan Pascal Struijk adalah contoh nyata talenta yang siap memberikan sinergi baru bagi timnas kita. Beberapa dari mereka telah menyiapkan dokumen, lainnya sudah berbicara langsung dengan federasi, dan sejumlah pemain masih dalam proses pemulihan dari cedera. Merinding. Begini cara Ultras Venezia melindungi Jai Itzes. Kapten timnas buat bangga Ultras Garuda. Nama Venezia sempat tenggelam dalam bayang-bayang krisis degradasi, tetapi pada suatu sore, langit kota Venezia memancarkan sinar harapan yang baru. Setelah berjuang tanpa lelah selama hampir 4 bulan, Venezia meraih kemenangan yang tidak hanya sekadar 3 poin dalam klasemen. Ini adalah pernyataan bahwa mereka masih berdiri, bahwa mereka belum mati, dan yang terpenting, masih memiliki harapan. Tentu saja, ini bukan sekedar angka di papan skor. Ini adalah sebuah perlawanan melawan banyak prediksi yang meragukan kemampuan Venezia untuk bertahan di Serie A di tengah masa kelam yang dihadapinya. Satu kalimat sederhana namun kuat menggema dari mulut sang kapten, Jai Itzes, kami belum selesai. Kalimat ini tidak hanya menjadi semangat bagi dirinya dan rekan-rekannya, tetapi juga bagi para pendukung yang setia menemani mereka sepanjang perjalanan berliku ini. Kini, jarak mereka menuju zona aman mulai menyusut. Langkah-langkah kecil yang berarti ini bukan hanya mengenai posisi mereka di klasemen, tetapi tentang keyakinan yang ditanamkan Jai Itzes kepada para penggemarnya, tentang sebuah tim yang memilih untuk bertahan saat semua orang memprediksikan akhir yang suram. Venezia seperti baru bangkit kembali, dan ini adalah kisah Jai Itzes, kapten yang tidak pergi saat kapal mulai terancam karam, meskipun telah ada pelabuhan megah yang menunggu untuk diisi. Kapten Jai Itzes memilih untuk tetap di Venezia, bukan karena ia tidak memiliki pilihan lain, tetapi karena hatinya telah terikat pada klub ini. Ia menyadari bahwa tantangan yang dihadapi sangat besar, namun selagi masih ada harapan dan semangat, ia akan terus berjuang. Baginya, loyalitas dalam badai jauh lebih mulia daripada kenyamanan dalam pelarian. Harapan untuk mempertahankan Venezia tetap di Serie A memang sempat padam, tetapi kini, semangat itu berangsur kembali. Perlahan-lahan, Venezia mendekat ke zona aman, dengan jarak hanya 2 poin dari tim yang berada di peringkat 17. Namun, malam itu bukan hanya tentang statistik atau klasemen semata. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar angka. Setelah pertandingan berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Monza, Jai Itzes tidak hanya berdiri dari kejauhan. Ia mendekat kepada para supporter yang setia, mereka yang terus bernyanyi meski tim kesayangan mereka berkali-kali diuji. Jai Itzes tidak memposisikan dirinya sebagai superstar, meskipun semua orang tahu tim-tim besar di Serie A mengincarnya. Saat itulah, terjadilah momen sederhana namun luar biasa ketika para supporter menyambutnya bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai bagian dari diri mereka, sosok yang mereka percayai dan cintai. Di tengah banyak orang yang memilih pergi, Jai Itzes tetap bertahan. Di kejauhan, memang ada kapal lain yang lebih besar dan mewah yang menunggunya, namun ia memilih untuk tetap di sini, di Venezia, bersama mereka yang tak pernah menyerah. Seketika kita tahu, Jai Itzes bukan sekadar kapten, tetapi ia adalah bagian dari jiwa klub ini. Ketika Jai Itzes berada di lapangan, ia bukan hanya fisik yang kokoh, tetapi simbol dari loyalitas yang dalam. Para supporter yang memeluknya malam itu bukanlah supporter biasa, melainkan mereka yang tulus mencintai klub ini. Mereka mungkin tampak garang, seperti seorang preman penguasa kota, tetapi di balik sosok tersebut, terletak cinta yang tulus bagi Venezia. Dalam pelukan itu, mereka seolah berkata kepada Jai Itzes, kami bersamamu, Kapten. Mereka adalah suara asli dari dukungan yang memang layak untuk dihadirkan saat kondisi terburuk sekalipun. Kecintaan mereka terhadap tim tak membutuhkan trofi sebagai tuntutan. Mereka tahu cara menghargai perjuangan timnya dan memahami betapa sulitnya musim ini. Venezia tidak hanya berperang melawan tim-tim besar Serie A, tetapi juga menghadapi tim papan bawah yang terkadang tampil mengejutkan. Meski demikian, para supporter tidak pernah kehilangan kehormatan. Mereka sangat menyadari siapa yang menjadi benteng pertahanan tim di tengah potensial kehancuran, dan Jai Itzes adalah sosok utama yang menjadi penyangga tersebut. Supporter Venezia seolah dapat merasakan bahwa Jai Itzes mungkin akan pergi setelah musim berakhir. Bukan karena ia tidak setia, melainkan karena kemampuan serta bakatnya yang memang pantas untuk bergabung dengan tim elit. Semua orang tahu betul bahwa Jai Itzes telah memberikan segala usaha dan totalitasnya. Setiap takle dan blok yang ia lakukan di Serie A ditujukan untuk Venezia. Supporter Venezia mungkin tidak sebanyak pendukung klub besar lainnya, tetapi soal loyalitas dan komitmen, mereka memiliki kelas tersendiri. Mereka tak banyak bicara, tetapi ketika tersampaikan niatnya, akan sangat menggema dalam bentuk dukungan yang nyata.
JXS, sosok yang bukan hanya sebagai tembok pertahanan, tetapi juga sebagai simbol kepemimpinan, baik di Venezia maupun di tim nasional Indonesia. Ia tidak hanya bermain, tetapi memimpin dan menginspirasi orang lain. Selama ini, pemberitaan media Italia tak pernah bisa berpaling dari namanya. Dengan performa yang terus menanjak, berita terbaru dari media olahraga terkenal Italia, Sportface, juga menyebutkan bahwa tidak ada yang salah dari JXS, dan ia akan menjadi target utama di bursa transfer musim panas. Keteguhannya adalah sesuatu yang sudah seharusnya diakui oleh siapapun yang memahami dunia sepak bola. Di saat Venezia berjuang menghadapi ancaman degradasi, JXS tak pernah dijadikan kambing hitam. Tidak ada narasi negatif yang dialamatkan padanya, karena semua orang sadar, jika Venezia masih berjuang, itu semua karena ketekunan dan dedikasi JXS yang tak pernah pudar. Kemenangan 1-0 atas Monza bukan sekadar angka. Itu adalah titik balik kebanggaan dan pernyataan bahwa JXS dapat memimpin timnya melawan tim yang dipimpin legenda seperti Alessandro Nesta. Di Venezia, JXS bukan hanya berperan sebagai bek, melainkan simbol perlawanan dan spirit yang terus tak kenal lelah. Di tim nasional Indonesia, JXS adalah penggerak perubahan yang sesungguhnya. Ia tidak hanya datang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi juga membangkitkan semangat dan menyatukan rekan-rekannya. Kita pasti masih ingat, ketika Indonesia mengalami kekalahan menyedihkan dari tim-tim kuat seperti Cina dan Jepang. Harapan bangsa kita mendadak hampir runtuh. Namun, JXS tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan semua pemain, duduk bersama, dan mengajak mereka bercakap-cakap dari hati ke hati. Mereka berkontribusi untuk mencari jawaban dan usaha agar impian menuju Piala Dunia tetap hidup. Syukurlah, keajaiban terjadi setelah pertemuan tersebut. Tim nasional Indonesia bangkit dan berhasil meraih kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi. Ini adalah pencapaian yang membuat dunia mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Kini, harapan itu kembali muncul, dan mimpi melangkah ke Piala Dunia bukanlah sekadar ilusi, melainkan sebuah tujuan yang dapat dicapai berkat keberanian dan kerja keras yang ditunjukkan oleh sosok yang percaya bahwa keajaiban hanya akan datang pada mereka yang tidak pernah berhenti berjuang. Dengan demikian, perjalanan yang diperjuangkan JXS ialah simbol bahwa melakukan hal yang benar dan tidak menyerah dalam berbagai keadaan adalah nilai yang teramat berharga. Tim ini, meski menghadapi banyak rintangan, terus berdiri melawan segala ujian, dan dengan harapan serta dukungan dari para supporter yang setia, Venezia akan terus berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di Serie A.